nama Nabi Muhammad, seketika Allah langsung memberikan jawaban dengan Allah mengatakan, kaifa arafta ya Adam walam akhluqhu. Ya Adam, dari mana, bagaimana kau bisa tahu dengan nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan yang namanya Muhammad? Ciptakan alam semesta, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan batu, Allah ciptakan semuanya. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Belah, langit runtuh, bumi hancur mengeluarkan isinya, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, seperti buluh kambing yang ditiup. Itulah gambaran bagaimana dahsyatnya itu. Kalau gunung-gunung yang berterbangan bagaikan kapas, kira-kira bagaimana dengan kita yang lemah? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Anda semua orang yang bernyawa, pasti Anda punya rasa cinta. Allah, siapa sedaya siapa? Siapa sedaya masa pura? Siapa sedaya masa Allah? Syaikhun Sadid. Orang tua se ampun alake ampun abine patun total kalake bini na orang. Tidak dimaafkan. Kenapa? Anda merusak rumah tangga orang. Kau pisahkan suami dan istri, kau pisahkan anak dengan orang tuanya. Oh, hati di sini. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai serta kita taati para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, yang mana keberadaan beliau-beliau adalah selaku warathatul anbiya, yaitu penerus para nabi, penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah sayyidul walid murabbi arwahina wa ajsadina Kiai Haji Muhammad Said Abdullah selaku pengasuh daripada Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar
Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keistiqomahan dan manfaat. Mudah-mudahan santri-santri yang belajar di tempat ini Allah berikan ilmu yang barokah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Keluar daripada pondok pesantren ini adalah para pejuang-pejuang penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi al-ulama al-amilin, ad-du'a al-mukhlisin, amin ya rabbal, beserta keluarga besar dari Bani Abdullah. Dalam hal ini Kiai Haji Muhammad Husni Abdullah, Kiai Haji Abdurrahman Abdullah, Kiai Haji Abdurrahim Abdullah, Kiai Haji Mahfud Rahman, Kiai Haji Muhammad Saleh Abdullah, hafidhahumullah wa ra'ahum, amin ya rabbal, dan segenap para kiai, para asatid yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat, cinta, ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati di sini, kita muliakan Ketua Takmir Masjid Aminah, yaitu Dr. Randes Hidayat Adianto MH hafidhallahu wa ra'ah, dan juga kepada segenap daripada pengurus Dewan Guru daripada Pondok Pesantren Matalihul Anwar, dan juga segenap santri dan santriwati. Begitu juga kepada segenap pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam hari ini kumpulnya kita di sini menjadi penyebab kita semua mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di malam hari ini kita duduk berkumpul di sini, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita takdir untuk bisa kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, tapi berapa banyak lisan yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak Allah ciptakan lisan, justru lisan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang digunakan hanya untuk mencaci maki, lisan yang hanya digunakan untuk mencelah orang, lisan yang hanya digunakan untuk ghibah, mengomongkan daripada kejelekan orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk berkumpul dalam rangka untuk menumbuhkan, meluapkan daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya agama kita itu pondasinya, dasarnya adalah berdasarkan cinta, sehingga diceritakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melakukan satu kesalahan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam selama 200 tahun beliau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, tidak pernah dia melihat langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena satu kesalahan yang dilakukan. Bahkan dalam riwayat juga dikatakan Nabi Adam alaihissalam tidak kurang dari 40 tahun beliau sujud kepada Allah untuk memohon ampun akan satu kesalahan yang telah dilakukan. Tapi sayang seribu sayang, 200 tahun obat yang dilakukan, 40 tahun sujud yang dilakukan, tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat beliau teringat akan satu nama, lalu beliau bertawassul
dengan nama tersebut dengan mengatakan, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, seketika Allah langsung memberikan jawaban dengan Allah mengatakan, kaifa arafta ya Adam walam akhluqhu. Ya Adam, dari mana, bagaimana kau bisa tahu dengan nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan yang namanya Muhammad? Maka dikatakan, ya Allah, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku biadikah dengan kekuasaanmu ya Allah, wa nafakhta fiyya ruh, ketika kau tiupkan kepadaku ruh, ketika aku hidup aku angkat kepalaku, setelah sempurna engkau ciptakan aku angkat kepalaku ya Allah, aku lihat di atas, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang arsy, di situ bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin dan aku tahu tidak mungkin nama seorang makhluk bersanding dengan Khalik sang pencipta, melainkan pasti itu adalah hamba yang kau cintai. Apa kata Allah? Shadaqta, benar kau ya Adam bahwasannya Muhammad adalah manusia yang aku cinta. Akhirnya Allah mengatakan laulahu, kalau bukan karena dia, bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuk wala khalaqtul jannah, aku tidak akan ciptakan engkau hai Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak mungkin aku ciptakan engkau, dan aku tidak akan mungkin menciptakan yang namanya surga. Artinya apa di sini? Allah menciptakan alam semesta, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan batu, Allah ciptakan semuanya. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Luar biasa adanya alam semesta karena Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, untuk apa Allah itu sampai mengatakan kalau bukan karena engkau ya Muhammad aku tidak akan ciptakan ini? Untuk apa? Ulama menjelaskan, Allah ingin menegaskan, Allah ingin ketika menciptakan alam semesta ini supaya semua alam semesta ini tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Artinya kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad ingin diketahui oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Allah tidak ciptakan makhluk, Allah tidak ciptakan surga, Allah tidak ciptakan neraka, Allah tidak ciptakan bumi, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan manusia, binatang, pohon, batu, niscaya tidak ada yang tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah ciptakan semua, tujuannya satu Pak Bu. Apa tujuannya? Supaya mereka semua tahu kalau Allah cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah perintahkan wajib semua makhluk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya agama didasarkan dengan rasa cinta. Disinilah kita perhatikan baik-baik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, maaf ini bahasa Indonesia paham ya? Boleh sih nyai tua-tua, sombong saya tua. Hah? Ngerti kira-kira bahasa Indonesia ngerti? Kau lebih bahasa Indonesia beberapa kenangan. Ya, baik Madura baik. Dia tidak paham kondisi saya. Saya kalau bahasa Madura apa luan sebetulnya. Sebab mikir kalau bila bahasa Madura. Tapi tidak apa-apa, sudah alhamdulillah saya sudah belajar bahasa Madura lumayan lama. Cuma takut keliru saya. Kau udah pernah ngocak? Akela biteng kalero, akela biteng, akela lebih. Baik, saya siap bahasa Madura, tapi saya nggak melopot juga akela. Ini pondok banyak pengasuh, banyak guru, banyak yang lainnya. Saya mohon maaf kalau kasar, saya kocak orang.
Ngajar, siap kira-kira? Siap ngaji? Baik, kita lanjut sekarang. Satu cerita dalam sebuah hadis yang mengatakan begini. Ada seorang A'rabi, orang desa, orang kampung. Bodoh orang kampung, orang desa, orang gunung keneka. Tak pernah tahu karobona Nabi Muhammad. Perak ngedingnya mah, tak tahu kauringnya. Orang kampung keneka, orang desa, A'rabi, orang desa keneka, entar ke Madinah, entar ke kota, tertawa sekemasinya mana Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setung betul mangkat ke Madinah, entar ke Madinah, depak ke Madinah, atanya bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, ditanyakan yang mana namanya Muhammad SAW. Lalu dijawab, arwah orangnya bodoh dalam masjid. Membetna tertawa saya Muhammad, arwah bodoh dalam masjid. Masuk dia ke dalam masjid. Sampai di masjid, apa yang terjadi di situ? Iqamatus shalah. Salat sudah mau didirikan. Orang satu mancung, sahabat mancung satu sudah siap untuk melaksanakan salat, dan Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya di situ menuju ke pengimaman untuk melaksanakan salat dan beliau menjadi imam. Begitu masuk ke imam ke mihrab, dihadang oleh orang desa gelak yakjan. Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Orang desa katanya, tapi tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi melanjutkan sholat Nabi. Allahu Akbar. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi bertanya, Aina sa'ilu, Aina sa'il? Tema orang sananya gelap, tema orangnya. Ana ya Rasulullah, aku yang bertanya tadi ya Rasulullah. Ma su'aluka, apa soalmu, apa pertanyaanmu? Mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Nabi tak terkejut, karena pertanyaan ini belum pernah ditanyakan oleh umat-umat sebelumnya. Bertanya kapan kiamat, Nabi mengatakan kiamat syai'un azim, kiamat suatu yang menakutkan, suatu yang agung, suatu yang mengerikan. Tidak main-main itu kiamat. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan kiamat, amin. Karena hal yang sangat mengerikan. Coba Anda bayangkan, kita lihat sekarang di YouTube, kita lihat bagaimana itu tsunami, bagaimana itu longsor, bagaimana gunung meletus dan lain sebagainya. Sangat-sangat mengerikan. Sedangkan kiamat jauh lebih mengerikan daripada tsunami, jauh lebih mengerikan daripada gunung meletus, jauh lebih mengerikan daripada yang namanya banjir, lebih mengerikan dari kebakaran, lebih mengerikan daripada yang namanya semua musibah yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Langit terbelah, langit runtuh, bumi hancur mengeluarkan isinya, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, seperti bulu kambing yang ditiup. Itulah gambaran bagaimana dahsyatnya itu. Kalau gunung-gunung yang berterbangan bagaikan kapas, kira-kira bagaimana dengan kita yang lemah? Di situ sudah tidak kenal siapa suami, siapa istri, siapa anak, siapa bapak, siapa kakak, siapa adik, taretan, tatangke, morek, guru, adik, saya kenal saja. Semua berlari menyelamatkan diri. Tapi sayang, seribu sayang, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat, karena bumi sudah selesai ceritanya ketika itu. Hancur lebur semuanya. Mengerikan kiamat. Bahkan ibu-ibu yang hamil langsung lahir, karena dahsyatnya itu kiamat. Bahkan tidak sedikit para ibu, anaknya diinjak, dijadikan anak tangga supaya dia tidak tenggelam karena banjir. Ketika itu keadaannya mengerikan. Di sini orang desa datang mau temu atanya, bila kiamat ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi mengembalikan pertanyaan. Apa kata Nabi Muhammad? Ma a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Kiamat satu hal yang mengerikan, hal yang agung, hal besar. Lalu dengan entengnya orang ini mengatakan, ma a'dattu laha, aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkannya untuk kiamat.
La kabira sholat wala siyam. Baik itu sholat, waktu itu puasa, standar. Sholat tidak lebih dari 5 waktu. Tidak ada la sunnah qobliyah wala ba'diyah. Tidak ada sholat tahajud wala duha. Tidak ada. Standar hanya 5 waktu. Saya punya sholat ya Rasulullah, tidak banyak. Siam, puasaku juga sama. Tidak ada Senin Kemis. Tidak ada puasa Arafah, puasa yang lainnya. Tidak ada. Hanya bulan Ramadan saya puasa. Tidak lebih dari itu ya Rasulullah. Illa kecuali uhibbullah wa uhibbur Rasul. Aku cinta kepada Allah dan cinta keagungan ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika orang ini ditanya oleh Nabi, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Aku tidak punya persiapan kecuali aku cinta. Uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Cinta ajunan. Nabi tidak bisa menjawab. Bingung Nabi menjawab. Datang malaikat Jibril membawa jawaban. Ya Rasulullah, jawab. Arya jawaban dari Allah. Dikasih jawaban, lalu menjawab Nabi Muhammad. Itu tinggal kenikah. Anta ma'aman ahbattah. Hei orang kisah, benah engkau, kamu bersama siapa yang kamu cintai nanti. Oh ternyata Pak, Bu, di mana tempat kita di akhirat ditentukan sekarang. Sekarang Anda ingin tahu nanti di akhirat Anda kumpul dengan siapa? Anda ingin tahu nanti Anda bersama siapa di akhirat? Jawabannya sekarang ada kepada Anda semuanya. Tinggal tanyakan dalam diri Anda, siapa yang Anda cintai di dunia ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi, Anda cinta kepada para ulama, cinta para sahabat, cinta ahlul bait, maka insya Allah Anda akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Tapi sebaliknya, Anda coba-coba cinta kepada artis-artis yang selalu berada maksiat kepada Allah. Banyak anak-anak muda sekarang, santri bahkan dia pakai songkok, pakai jilbab, bukan kitab, tapi idolanya artis Korea. Jadi ada santri asurban, lema bekto ke masjid ajar cetak. Idolanya Messi, Ronaldo, tidak jelas, yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Nabi sebagai Rasul. Kurang ajar. Jelas kira-kira? Jelas. Hati-hati. Ingat baik-baik. Ini informasi langsung dari Nabi Muhammad. Nabi yang mengatakan bahwasanya al-mar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti manusia dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Manusia dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Hati-hati Pak, Bu. Dalam sebuah lagu, saya tidak tahu karangan siapa, bukan dalil, tapi bisa dijadikan dalil. Rasa cinta, saya tidak bisa nyanyi, pasti pada yang rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Anda semua orang yang bernyawa pasti Anda punya rasa cinta. Tidak mungkin Anda tidak punya rasa cinta, karena rasa cinta ini cuma satu stoknya, tidak ada 2, 3, dan 4, dan tidak bisa beli lagi, hanya satu. Oleh karena itu jangan sampai lopot. Anda taruh kemana kecintaan Anda? Anda letakkan kepada siapa kecintaan Anda? Ingat Nabi Muhammad yang bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, salah seorang kalian tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya, hatta sehingga akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman semua orang tadi ini kecuali sampai Nabi Muhammad lebih dicintai dari anak, dari orang tua,
dari tetangga, dari teman, dari semua manusia. Kalau Anda jadikan Nabi Muhammad di atas segala-galanya, di atas orang tua, di atas anak, di atas istri, di atas suami, di atas teman, di atas sahabat, di atas tetangga, di atas bos, di atas siapa saja, maka iman Anda telah sempurna. Tapi kalau cinta ini masih Anda bagi dengan yang lainnya, Anda tidak jadikan Nabi Muhammad nomor satu, maka hati-hati. Hati-hati di sini. Hati-hati. Maka iman kita tidak purna. Sempurnaan iman diukur dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan, apa itu cinta? Bagaimana orang cinta itu bagaimana? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Imam Syafi'i menjawab, apa kata Imam Syafi'i? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta dengan yang dicinta itu taat, ngikut norok. Itu bukti cinta. Sehingga lagi-lagi Nabi Muhammad yang bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta hawahu tabi'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai pangatrona sampian sesuai dengan pangatrona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men pangatrona sampian itu maksud pangatrona Muhammad, Anda belum beriman. Kudu norok ka pangatrona Nabi Muhammad. Anda terongak kenekah, ternyata Nabi tidak setuju, tidak sesuai, maka tinggalkan, ikut pengaturan Nabi Muhammad SAW, maka iman Anda akan sempurna. Sampai di sini jelas kira-kira? Jelas Pak Bu? Berarti Islam didasarkan dengan dasar cinta. Baik, saya sekarang coba, ini banyak santri di sini. Santri tentunya belajar sejarah atau belajar sirah. Coba sekarang kita lihat sekarang. Nabi Muhammad ketika beliau diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Hai Muhammad, sampaikan dengan terang-terangan agama ini, sampaikan, jangan sembunyi lagi. Karena Nabi memulai dakwah dengan rahasia selama 3 tahun. Selesai 3 tahun, dipandang sudah banyak pengikutnya Nabi, maka Nabi diperintah untuk dakwah secara terang-terangan. Firman Allah turun kepada Nabi dengan mengatakan, fasda bima tu'mar, sampaikan hai Muhammad agama ini dengan terang-terangan, jangan sembunyi lagi. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang berpaling dengan orang musyrik. Coba saya mau tanya, santri, saya mau tanya sekarang Anda dengan saya ini namanya berhadapan. Men saumpamana kau lo ngadep ka beureun apa temor ini? Kalau berarti nyaman apa? Mongkor itu namanya berpaling. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpaling, mongkor dari orang-orang Apa orang musyrik? Orang musyrik adalah orang yang menduakan Allah, yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu orang musyrik namanya, perbuatannya syirik. Baik, saya mau tanya, hei anak muda, santri, Messi itu menganggap Allah sebagai Tuhan apa tidak? Berarti dia orang apa? Musyrik. Perintah Allah apa? Berpaling. Banyak yang di foto nak. Ya. Ayo. Hati-hati di sini. Coba bapak-bapak, ini coba kita punya iman sekarang diuji. Kita diuji. Jangan hanya mengatakan saya Islam, saya iman. Buktikan dulu kalau Anda beriman, benar atau tidak. Apa buktinya sekarang? Berapa banyak bapak-bapak yang dia bilang sama istrinya, "Bobo,
Nanti bu, deki bu ya kalau dua cekai bu ya cekai kok bu. Oh iya, jangan sini. Alhamdulillah, tang laki masya Allah, terotok tahajud kirana. Cekai kalau dua malam, bener tahajud neng kubal. Bener apa tak ada? Kurang ajar. Anak apa mereka ucap orang ajar? Abang nak kelar melak sampai kol 2, kelar melak sampai 10 demi tim kesayangan, demi idolanya yang kafir, yang tidak pernah sujud kepada Allah, tapi giliran melak kol 2 malam tahajud dorongan ada si kelar, orang ajar. Ayo benar apa tak ada? Apakah itu yang dikatakan cinta? Mana? Kalau 2 malam melak pak kelar pak, kopi pas siap, kacang pas siap, untuk apa? Hanya untuk nonton bola 2 kali 45 menit, area berempat jam 1,5 2 rakaat, tak dapat 5 menit tak kelar. Marane kumbal pas tedung ada sepuelang. Apa tak kurang ajar ya? Loh, kira-kira norok apa? Ayo, itu tanda cinta dengan Nabi? Tak ada. Hati-hati di sini. Makanya saya setiap ceramah tidak pernah berhenti, saya ambil jalur dari segi nadhiron. Nabi itu basyiron wa nadhiron. Nabi itu pemberi kabar gembira, pemberi ancaman. Saya ambil jalur ancaman. Karena sudah terlalu banyak para dai yang menyampaikan kabar gembira. Oh, maca solawat dihapuskan dosa. Oh, entar ka majelis pahala narajo. Iya. Tapi ingat, di situ ada ancaman. Betul, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Benar, tidak salah. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, diberi mata sehat, mata bisa melak, tayang kui maca Al-Quran, nengku bidu wanita, bodoh apa tak ada? Ayo lihat film tak jelas artis-artis siapa orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Waduh, menteng. Coba kita lihat, ayo coba bu, lebih banyak mana sekarang Anda diajak suami Anda untuk sholat berjamaah di rumah atau lihat TV berjamaah? Ayo pak, lebih banyak mana pak? Hati-hati di sini. Coba anak mau tanya, hei anak muda, anak coba mau tanya sekarang, ini bahaya kalau Anda tidak belajar sejarah, tidak mengenal Nabi Muhammad, bahaya. Coba anak mau tanya sekarang, Anda dari kecil dididik di pondok ini, betul? Tadi saya dengar ada tahfidz, betul? Biasanya kalau sebelum ngaji itu pasti diberitakan, ayo anak-anak kita baca ta'awud, betul? Apa ta'awud? Terus a'udzubillah, apa artinya? Ayo masuk kamar mandi, maca tua apa tuana? Allahumma inni. Apa artinya? Kita bahas artinya sekarang. Ayo kita bahas artinya. Kita dididik dari kecil oleh guru-guru kita baca ta'awud. Untuk apa? Berlindung dari godaan Berarti setan itu musuh manusia. Kenapa? Karena setan selalu mengajak orang untuk ke jalan yang tidak baik. Oke, selesai. Lalu kita masuk ke dalam kamar mandi, diajari ternyata setan itu bukan satu, banyak jenisnya. Oh, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki, setan bine, setan tak laki tak bine, bentu pada kapi monokona. Setan merah, kuning, biru, apakah bina pokona? Faham? Oh, tiba-tiba kata orang Yahudi Nasrani, kok orang ngajar hari ya tang bos, cale malolo, bikin dia satu klub
namanya MU. Apa julukannya MU? Tahu tapi setan red devil, setan merah. Kita diperintahkan untuk berlindung dari pakai baju red devil, setan merah. Yes, berarti abun ngadati anak buah loh, bangga. Jadi anak buah setan bangga, jadi anak buah Nabi gak ada yang bangga. Kalau di pondok engawali satrojo pakaiannya luar biasa, asarok asurban atakwo asongko satrojo lema bekto. Masya Allah, tak tahu apakah sadar karena takut tak guru, tak tahu. Masya Allah, potongan-potongan wali bila mulai perayaan benih wali boleh wailun songko elang kente topi buku irit elang kente surya aduh HP elang sarong buang kente salebar nangku jendela sepi-sepi. Ayo sebenarnya salebar apa? Jin. Makanya tengkana badana jin. Betapa capeknya guru-guru mendidik Anda 24 jam ikhlas karena Allah. Kalau untuk urusan hitung-hitungan anak angwane bungkona tedung dengan rela bangunkan semua dididik habis, ternyata sampai luar dia sakit lah musuh Yahudi. Jadi bahkan berapa banyak yang tidak cukup pakai baju, tidak cukup pakai baju red devil, ngangkui apa ruah topi si bertanduk naruh beri apa tanduk sampai dia ingin menyerupai seperti setan. Naudzubillah. Hati-hati santri, awas hati-hati. Coba santri anda mau tanya, kira-kira kalau anak taruh salib endok ibu kona anak apa tandok lambangnya orang Kristen tanduk. Nabi itu benci dengan yang namanya salib, betul Nabi benci memang, tapi buktikan kalau betul-betul itu cinta dengan Nabi. Ini ternyata ketika dititipkan di rumah salib Anda tidak mau. Kenapa? Anda maunya dibawa kemana-mana. Apa? Ada klub lagi namanya Barca. Ada Barca benih Baroka, singa. Barca Barcelo, singa. Barcelona lambangnya apa? Salib, pakai baju salib di dadaku, bukan Garuda di dadaku. Spraynya salib Barcelona, Bentala salib, Kalamfina. Bagaimana memberkah Anda punya hidup? Ayo, ini bukan kebetulan, itulah musuh-musuh Allah, pintar, cerdas dalam rangka untuk apa? Untuk mengganggu umat Islam. Dan ketika umat Islam diganggu dengan maksiat tidak mempan, dia akan ganggu dengan cara ibadah. Ibu-ibu hati-hati. Satu cerita, ada sampai kalau berapa? Coba satu cerita. Insya Allah di sini ada nama kitabnya, kitab An-Nawadir. Bodoh kitab Nawadir. Dalam kitab sobung, bodoh pasti ada, tak kira sobung. Pasti bodoh kitab Nawadir. Di kitab Nawadir itu bodoh carita. Yang mana Nawadir jamak dari nadir, carita-carita yang jarang, yang langka, yang aneh. Dalam kitab Nawadir bodoh carita, bodoh situng budak. Ada bodoh juragan melea budak kena kai beli ya. Abang to beli budak kena ka, budak motor juragan deki buat nama melea abdina melea sengkok dia, sengak ya. Pala kongkok dari pagi sampai ke sore tak napa, tapi malam sengak ce pala kongkok. Beri kok kenangan situng saya khusus tangku ibadah. Oke, tayyib. Sepakat beli, kibu moleh kena ka budak sampai kabung kona soromele. Soki bungkona, punya kamar-kamar di halamannya. Ada bungkona khusus, ada luar kena kamar-kamar. Pas apa? Tebuna juragan kena ngocak budak, budak beuna meleh. Peleh saya kemasih katroi beuna. Oh iya, meleh. Subhanallah. Budak kena meleh kenangan saya paling jubok. Peleh maksud dia.
Atanya, bernama Malaysia coba, si bagus punya. Apa kata dia? Tidak ada artinya jelek kalau itu ada cinta di situ. Cinta, lagi-lagi cinta. Tidak ada istilah kata jelek kalau di situ ada cinta diisi dengan ibadah, maka seperti istana, kata dia. Ternyata benar, Pak. Bodoh orang andi bungko mentereng mewah, granit, AC, pokoknya hebat bungkona, Pak. Ternyata si andi bungko tak pernah bungkona. Padahal bungkona AC, celep, granit, kurang apa? Mewah mentereng, esena bodoh kulkas, bodoh kapi, bodoh bungkona sudah. Keng orang tak pernah. Ternyata etengku musuh binena anapa tang laki me tak pernah bungko. Etengku lebih pernah ka bungkona tatang ke sebidi. Seta alantai, atahan alantai ya. Anapa? Pas etong esana, oh ternyata dalam bungko kenika bederance. Artinya apa? Di situ dia menemukan cinta, di rumahnya tidak mendapatkan cinta. Walaupun rumahnya mentereng, binina ampo marongo. Binina bila pengajian raptin, jilbab, bergok minyak wangi. Kilo na bungkona ada sekar sepit, bau bebem. Bodoh apa tak ada, Bu? Ya. Ada tak pernah. Nah, cinta walaupun gopuk tapi ada cinta diisi ibadah bak istana. Singkat cerita, Arya tambok nih kita pun ada. Ternyata di situ si budak milih rumah yang jelek. Oke, milih kamar yang jelek sudah. Singkat cerita, hari demi hari berjalan. Tiba-tiba satu waktu si juragan geneka mengundang teman-temannya untuk bikin acara pesta malam. Makan-makan, muncungkan jangan akan-akan, mari akan-akan apa semua selesai makan, minum sudah puas, teman-temannya pulang semuanya. Begitu teman-temannya pulang, dia masih belum ngantuk, kita ngantuk, dia mengontrol rumahnya, dikontrol. Ajolen di halaman rumah tanian ajolen, ngontrol kamar-kamar, nangale bede situng kamar keneka terak para tak kerja, mek bisa terak, ada temar mek terak. Intare. Begitu semae ternyata kamarnya budak kelek Pak. Ternyata setelah dilihat itu ada lampu temar yang talinya menggantung sampai ke langit. Sampai ke langit. Ternyata atap rumahnya terbelah. Tak buka. Sampai subuh itu baru naik. Yang namanya temar keneka naik pas atap tak tutup oleh. Ternyata si budak bermunajat kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, pasapora abdina ya Allah, kalau bukan karena tuanku, aku seorang budak hanya bisa wajib melaksanakan perintah tuan. Kalau bukan karena tuanku, aku dipekerjakan dari pagi sampai sore, niscaya ya Allah 24 jam waktuku akan aku gunakan ibadah kepadamu semuanya ya Allah. Pak, dari maghrib sampai kasobu tak tedung ibadah kinyo on sapora. Sampian dari maghrib sampai kasobu apa sih kalaku, Pak? Ayo coba kaberung, aroko, kopi, sagesaan, ada seminta sapora sekali. Coba bayangkan bagaimana hebatnya ibadah seorang budak. Akhirnya dilihat sama tuannya ini, oh luar biasa. Mulai abut na mulai cari takabini na masak cana bina. Iya masak mas, iya deh. Ya jadi malam tengku boleh. Jadi malam penasaran kedua, malam makatibi makin kedua tengku. Pakun tuana ya Allah, pasapora abdina ya Allah, tidak bisa maksimal ibadah kepadamu ya Allah. Aku hanya bisa malam sampai pagi Allah. Besok aku harus bekerja. Kalau bukan karena tuanku yang mempekerjakan aku ya Allah, aku akan beribadah kepadamu seluruh waktuku aku habiskan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Akhirnya ya Allah, mas Arya boleh mas mas capok tola deki mas takok kedua kenega ada kulak kumare yolok. Hei budakku katanya, apa wahai Tuhan, ampun benar ala kau boleh kok. Maksud tuh kamu sekarang bebas, bukan budak lagi, kamu merdeka sekarang. Kenapa? Berapa malam ini aku mengintaimu, aku melihatmu, ternyata engkau orang yang luar biasa, engkau orang yang soleh, engkau ahli ibadah. Maafkan aku sudah menghalangi ibadahmu. Ajunan onek, engke. Kalau nak ono ya Allah. Pas apa diangkat tangan, ya Allah,
Abdina ibadaka ajunan, ikhlas karena engkau ya Allah, bukan karena manusia. Sekarang aku beribadah ya Allah, diketahui oleh manusia ya Allah, aku takut hatiku rusak ya Allah. Pamate abdina mangken ya Allah, meninggal di hadapan tuannya Pak Bu. Apa artinya di sini? Artinya apa di sini? Artinya ini orang ibadah tidak ingin diketahui oleh orang. Dia itu ibadah ikhlas karena Allah, takut riya, takut sombong. Beda orang sekarang. Aku entar ke pengajian ada, saya tahu status alhamdulillah bisa entar pengajian. Udah dapat ada malam-malam ngaji juz, alhamdulillah selesai 2 juz, status kirim. Setan kalau tidak bisa menggoda manusia dalam ibadah, di dalam maksiat, akan diganggu dalam ibadah. Ini telah diceritakan dalam sebuah cerita yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal, pencetus daripada madhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hambal kenekapa andi anaknya mana Abdullah. Andi anaknya mana Abdullah. Nah, situng bekto Imam Ahmad ini mengalami sakaratul maut, detik-detik menjelang meninggal. Ahmad, anak nasihatnya Abdullah, itu berada di sampingnya untuk mentalkinkan di detik-detik terakhir meninggal ayahnya. Akhirnya setelah diurus, keluar Abdullah kenikah ngalak tali dari kain untuk mengikat, persiapan mengikat apa namanya, kepala daripada ayahnya. Sampai di hadapan Imam Ahmad bin Hambal, pakak Pak. Ternyata Imam Ahmad kenikah pas melak apeluan pas atau lama, belum, tidak, sampai kalau kali tak kerja pas atanya, ya abah, udah apa abah, abah mau temu langsung ngucap tidak, belum, tidak sampai telok kali. Abdullah, tahu Abdullah, barusan di sampingku ada iblis datang, dia mengatakan, ya Ahmad, hebat, selamat ya, benar terbebas dari kudanan kok. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Aku bilang belum, sampai ruhku lepas baru aku selamat dari godaanmu. Apa yang diinginkan oleh setan ketika Imam Ahmad digoda oleh setan untuk bermaksiat? Tidak mempan. Beliau orang alim, beliau orang soleh, beliau yang orang yang selalu dekat kepada Allah, tidak pernah jauh kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di situ? Di akhir hidupnya diganggu oleh setan dengan tujuan apa? Supaya sombong. Oh, Ahmad, selamat ya, benar hebat, lolos dari godaanku, selamat benar. Setan menginginkan Imam Ahmad mengatakan, oh iya, aku berilmu, itu maksudnya. Kalau dia mengatakan, oh iya, enggak selamat, kalau aku andi ilmu, pas mati apanya mana? Dalam keadaan berarti su'ul khati. Itu yang diinginkan oleh iblis. Makanya orang-orang kalau mau meninggal tidak boleh dijauhi, harus dibacakan ngaji. Di situ kenapa? Disitulah detik-detik dia harus berkelahi dengan siapa? Dengan setan. Makanya jangan dijauhi orang mau mati itu, bacakan yasin, bacakan talqin, bacakan burda dan lain sebagainya supaya tidak tergoda oleh setan. Nah, disinilah hebatnya setan. Oleh karena itu hati-hati. Makanya cinta dengan Nabi Muhammad itu butuh bukti. Apa buktinya? Kita ikut dengan keinginan Nabi Muhammad SAW. Di berbagai majelis saya termasuk orang yang kampanye. Kampanye apa? Saya kampanye tentang riba, Pak. Kenapa? Karena di zaman akhir ini berapa banyak orang ini yang gampang enteng terhadap riba. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan di akhir zaman orang sudah tidak peduli lagi dari mana hartanya datang, mau halal mau haram, antar yang penting awalnya sogi, yang penting bisa beli motor, beli mobil, beli HP, hidup gaya dan gengsi, tidak peduli harta dari mana. Sehingga berapa banyak orang sekarang sealate mampu besar. Benar dapat ada bu. Nah, bahkan terkadang ustaz-ustazah tak peduli pokoknya oleh besek otang 1 juta beli 1 juta adalah entar pengajian, entar tahlil, entar burda, entar fataya, entar takuna lapan nama budu besek parcoma. Demi Allah
sholat ini bisa menggugurkan amal ibadah. Ini tidak main-main. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa in taf'alu fa'dhanu bil harbi minallahi wa rasulih. Mensampian satojo pakun ta'ambu ala qoriba pakun ala komamudu beseh fa'dhanu bil harbi minallahi wa rasulih. Berarti Anda menyatakan perang, ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Bahaya Pak. Informasi Al-Quran, informasi ilahiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati pelaku-pelaku riba, ambu juga terosaki. Sabar hidup di dunia, karena tidak lama kita semua akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya akan meninggalkan dunia ini dalam waktu dekat. Karena umatnya Nabi Muhammad tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun umurnya. Di atas 70 tahun bukan hidup tapi perawatan. Bila umur lah lebih dari 70, odik kian ada artinya odik pun Pak. Andi bine beraya bus, andi bungko tedung eteras, andi mobil ada nih mata pun ada, tak bisa apa-apa ngakan ni tak oleh, itu tak oleh, manceng ngeter ada, tak bisa apa-apa sudah. Kolesterol, asam urat, gula, stroke, satu pibodo pun sudah. Makanya pumpung ki soga, pumpung masih kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maulid pada malam hari ini yang kita adakan ini adalah cara yang hebat untuk menumbuhkan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Fa insyaallah dengan cinta ini kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal. Tapi dengan catatan, ingat catatan, cinta itu mengikuti untuk orang laki-laki, dan ini juga termasuk bagian daripada kampanye saya juga di sini. Karena terus terang saja, Pak, ulama itu berpolitik bukan tidak berpolitik, Pak, tapi politik ulama luar biasa. Kita ini sekarang sedang dipolitiki oleh ulama, Pak. Ulama berpolitik dengan membuat maulid supaya umat berkumpul membaca sejarah Nabi. Nah, dikumpulkan umat itu oleh para ulama bukan untuk memilih calonnya, tidak Pak, tapi politiknya ulama mengumpulkan kita semua supaya apa? Mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur maulid, jalur mahabbah, agar ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena orang tidak akan sampai kepada Allah kecuali pintunya lewat Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang nyawer, Pak. Ini masih banyak. Kadang Pak orang kenega Pak Ustadz Andi ke Pak Kuna dangdut Pak Sonna kenega Pak. Coba saya mau tanya, kira-kira kampung manpon sobung kampung kau udah tanya bodoh nampak tak ada Pak keboi ngonceng dangdut biduanita organ tunggal boleh nampak tak ada? Jawabnya hian kadang sinden boleh nampak tak ada? Nyawer boleh nampak tak ada? Boleh hian bodoh ringan entar dia bodoh sabung ubadah mahancang terus tawah ada sabung singa ko. Nah, tengah teh Anda beruntung dekat dengan pondok ini. Ingat, di pondok ini adalah didikan yang sangat luar biasa, didikan yang mengantarkan semuanya untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya katakan tadi, rasa cinta dalam diri kita jangan sampai luput. Kepada siapa kita letakkan? Letakkan kepada Nabi Muhammad dan letakkan kepada orang-orang yang telah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Anda di sini diasuh oleh guru Anda, oleh pengasuh, oleh Kiai Said Abdullah, adalah untuk apa? Supaya Anda sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sekarang ikuti petuah-petuah guru-guru Anda semuanya di sini. Karena apa? Cinta inilah modal utama kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai cinta ini luput, maka berbahaya. Maka kalau kita cinta kepada orang-orang yang didurhakai oleh Allah, na'udzubillah, akan dikumpulkan bersama mereka semuanya. Oleh karena itu dari sekarang, tumbuhkan cinta dengan Nabi, cinta dengan Nabi dengan mengikuti keinginan Nabi Muhammad SAW. Saya hanya ingin mengatakan, Pak, saya membaca sebuah kitab. Di kitab itu dikatakan begini, keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang ke negara, orang Arab andi kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang ekocak kebiasaan jahiliyah. Apa mengocak jahiliyah?
karena ya perbuatan bodoh memang perbuatan tak masuk akal, bodoh sudah. Kalau kena orang bodoh bukan sudah. Mon bodoh ya salah bodoh, ya itu apa ya salah bodoh? Sobung. Kalau tanya sekarang, Pak nyari PC Malarat Nabanten, Malarat. Sampian alako sesare apa? Sambian kabin sesare apa? Anak keturunan. Bila nemu cuduna senang, andi keboy, mari itu keboy anak, waria Malarat ngaluduk 24 jam. Begitu lahir anak, bung anak-anak. Orang apanya mana? Orang gila. Sampian alako nyari apa? Malarat nyari PC siang malam. Giliran oleh PC pas PC ibu ngetabur. Orang apanya mana? Jelas itu yang disebut dengan jahiliyah. Ngerti Pak? Lah, kebiasaan orang-orang Arab Lombok sebelum Islam datang, sebelum adanya Nabi Muhammad, apa pekerjaannya? Atokar gara-gara hal yang sepele. Ngapus apa nih? Apa ngapus? Atokar. Gara-gara canteng atokar. Gara-gara nasi saperet atokar. Benar apa tidak? Gara-gara songkok jilbab atokar. Benar. Enggak, arwah berarti kebiasaan orang sebelum Islam. Ampu atokar, amoso malolo, moso datang ke marongo, tak sapa, tak nyapa, benar apa tidak? Sataretan atokar, benar apa tidak? Haram. Sehingga haram. La yadkhul jannah man ghatir rahim, tak masuk ke surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Anak mosok pak, anak mosok majodi, taretan atau kartanya pak, haram masuk ke dalam surganya Allah, haram mendapatkan ampunan Allah sekalipun dia meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan sujud. Hati-hati di sini. Hati. Apa yang terjadi di sini? Sebelum Islam datang atokar, amoso. Lalu mereka suka membunuh anak laki-laki mereka, takut tak bisa beringakan. Dia membunuh anak perempuan karena aib atau malu. Itu dulu lahir dibunuh. Sekarang lebih kejam. Sebelum narembi sudah dijus keadaan, digugurkan. Beri jemo, beri apa yang makan luar. Digugurkan haram, dan itu anak akan menuntut nanti di hari kiamat. Dia akan mengatakan, ya Allah, aku dulu dibunuh oleh orang ini. Itu makna tibi. Aku dibunuh oleh orang ini, ya Allah. Tanyakan, ya Allah, apa alasannya dia membunuhku? Ketika ditanya, mana tak bisa jawab, seret ke neraka jahanam. Naudzubillah. Hati-hati, takut tak bisa beringakan, takut ngandung, takut coba, takut ini, hati-hati. Ini banyak sekarang. Baik, itu kebiasaannya. Lalu kebiasaan yang lain, mabuk, judi, zina, ini semua perbuatan jahiliyah. Dan ada lagi satu perbuatan, yang perbuatan ini ternyata marak di tengah masyarakat Islam. Apa itu? Orang Lambek keneka pak sebelum Islam datang, sebelum Nabi diutus, di Ka'bah itu perempuan diperjualbelikan. Kata mbak, ayo sekian 10 dirham, sekian dirham. Man sekarang mungkin, ayo 100.000, saya ke 20.000 teloan, ayo. Nah, perempuan tadi dibeli perempuan tadi. Setelah dibeli perempuan tadi, ditaruh oleh mereka, ngundang teman-temannya yang ganjana, beri altar panggung, beri panggung, soro joget, tidak menutup aurat, ada aurat, tak buka tapi pak, soro joget-joget, tapi orang nega toju agak asik. Pas yang tak lagi harta pak, beri besek, beri apa, itu perbuatan jahiliyah, perbuatan bodoh, perbuatan sebelum Islam datang. Ketika Nabi diutus, diberantas oleh Nabi, mengorbankan tenaga, nyawa, harta. Tiba-tiba sekarang mengaku umat Nabi, mengaku cinta dengan Nabi, menghidupkan perbuatan jahiliyah yang diberantas oleh Nabi. Kurang ajar. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas?
ambu jok terus lagi ambu oleh oneng sampean sejarahnya. Ikut siapa kira-kira? Bu, ini ada pon dari pangasepuh siapa? Saya nggak Fir'aun sepuh dia. Jelas kira-kira? Yes. Paham? Ah. Baik, sebagai penutup, Pak Jembon. Sebagai penutup, karena ini adalah pondok pesantren, saya akan bawakan hadis yang sudah viral, hadis yang sudah familiar. Apa bunyi hadisnya? Ini lagi. Man isdada ilman, siapa orang isdada atamba ilman elmona, siapa orang si atamba elmona. Bu, sampian lambek montuk ya bu, berempat kiai siapi bu, berempat ustad pun siapi sampian bu, banyak bu, tak bisa dipitok oleh ilmu. Berarti kan Pak sampean sekut antara pengajian. Oke. Pernah ngeding bu, tebuna kiai, saya nggak ya bu, acaca orang tak oleh. Pernah ngeding? Pernah. Acaca orang hukum apa ha? Acaca kejubuna orang riba hukum ha? Oh sampean oneng, oh alhamdulillah oleh ilmu. Oh acaca orang ini kata oleh dosa. Berarti atambo man isdada ilman walam yasdad hudan, tak tambah hidayahnya, tak tambah petunjuknya, takun acaca orang. Oh lam yasdad minallahi illa bu'da. Oh ternyata saya tambah gelek ini kan benar ilmu, berarti saja jauh dari Allah subhanahu. Berarti bu mensampian ngeding bu atambo ilmu na sampian. Oh acaca orang tak oleh pakun acaca, berarti arwah atambo ilmu atau saja jauh dari Allah. Saja jauh. Pak nyawer tak oleh ngeding sampian. Oh tak oleh dosa atambo ilmu na sampian. Datang kena di kebe pakun nyawer, berarti arwah atambo ilmu napa saja jauh dari pengajian. Saja jauh. Tahu bu, mabudu bese tak oleh dosa. Parlo anak masuk sekolah, kontraan tada, tak napa nginjem boy ka bang mekar gini kah? Tang 1 juta beli 1.300. Duh, tahu cok neka tak oleh haram, pakun elakone. Berarti saya tambah gini ka ilmu napa saja jauh. Jauh boleh ya Allah. Judi tak oleh haram. Oh, makin slot ya saya boleh di sana. Judi game online, boleh dapat ada? Ayo, judi togel, judi taruhan, judi sabung ajam, judi kau lebih yoncong temor, putaran keneka. Kalau nangal ibu de orang ngatuin apa? Sap ajam dari kau dia itu harus orang langui pak. Kalau tak ngerti kalau orang mangkir gerang udah aku tak ngerti kalau kan tahu ajem odina itu yo cone tase pak. Oh suara alang ngoy pak. Ya Allah bener maman abon masih otak lagi dia ke sungai. Ya Allah arum bisa cereng ajem gini pak, tolong aku iya pak. Ada tak ngerti, hati-hati banyak sekarang perbuatan jahiliyah mereka punya. Olahraga boleh bukan tidak boleh, main bal kota, main voli, main bal. Kalau karena sampean saya ngajak taruhan beribon. Oh bakun taruhan, berarti entar ke pengajian mereka kira-kira oleh barokah apa sih jauh. Coba sekarang cek diri kita, semak napa jauh ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ilmu si atam begeneka bisa diamalkan atau tidak. Kalau tidak diamalkan berarti diri kita masih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo pasemak abah ke Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur maulid dengan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu cinta dengan Nabi Muhammad dan semua manusia wajib cinta dengan Nabi Muhammad. Maka kecintaan dengan Nabi Muhammad tadi itu dibuktikan dengan apa? Allah beri ajaran Nabi Muhammad berupa sholat, puasa, dilarang zina, dilarang dan lain sebagainya. Dan yang marak juga sekarang sebagai penutup di sini, yang marak adalah tentang selingkuh. Banyak orang laki makin geneka pak, orang laki geneka
kabini nama rongo kabini datang ke mesem manolo pada bine ngak kriya kalau kena ada marongo kalau kena tangko mesem haram ngerti bu oleh sebab anapa selancing moso paraben pacaran haram pacaran tak oleh ngapa boleh si ampun abine ampun alake haram aku tak bener dulu ya coba muka kita pejuri wa minat adab tak oleh aku pak ini kamu hari ya bib berikan dulu dah cu saya nggak kok pak ini ngapur kau lah bon jelas kira-kira pak bu selingkuh lagi marak kenapa karena bebas sekarang ini bebas campur bu kalau tanya bu aurat orang bina di mana bu semua kecuali wajah dan telapak di waktu sholat ada juga ulama mengatakan di luar sholat toyib berarti menoreng binek keneka aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menbode epar bungkona berarti harus eto epar mahram nama benih mahram nama benih sapopo ben men apolong bungko moso epar moso sapopo apodung na bantan angkuan kalau banyak nangale soalnya bu menasapuan eteras apodung na bantan bu pak binin apodung na bantan Aduh. dengar moso epar sabobo arwah taon le kadung tujuh eteras nyare koto oleh lale mak seket bungko tak ada rasanya kape hati-hati di sini tidak boleh haram ya nah satu hadis yang ingin saya sampaikan di sini sebagai penutup daripada perjumpaan kita adalah ingat kalau yang pacaran saja itu yang masih bujang haram hukumnya dan anda sebagai orang tua bertanggung jawab anda andi anak para bodoh kancana lanceng deteng kabung kona sebene mahram mah lajoy assalamualaikum waalaikumsalam bu siti bodoh bu bodoh nak longku ti bodoh kancana ti ya nah saya bu arwah kalau ngocak lang bu arwah pertama kali kalau ajar bersama turun kalau ngocak pas makna akela bidang bener akela kancana lang ceng datang tujuh eterasti kancana ti makna akela bidang ada kangka bidang apa nak ngocak bu neser bu tanggali orang tak nyaman pate lampu na bu aduh saja ngerti pak haram bu man bodoh sampai nanti anak para bodoh orang lanceng datang gabung gona sampian atanya anak para benda sampian cekang kae bideng sera magi bideng aku pak boleh Mbon, ngerti bu men orang tua nengen anak naik paneng pacaran tak larang tak tegur tak gigiri dayo orang tua na dayo tak nyium bau na swarga apa boleh masalah jelas kira-kira menlanceng para bentaun len apa boleh si ampun andi lake ampun andi bine pakun ketel kalau kayak pilih haram la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim pagi akhirat hari kiamat beda telo orang kenekat sapa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim pasapora sareng Allah wa la yanduru ilaihim bentaya besar Allah sapa sedaya sapa sedaya pasapora sapa sedaya bes Allah saihun zanin
orang tua se ampun alake ampun abine pakun ketel kalake bini na orang tidak dimaafkan. Kenapa? Anda merusak rumah tangga orang. Kau pisahkan suami dan istri, kau pisahkan anak dengan orang tuanya. Hati di sini. Awas. Kamu masjid benar, subhanallah, nangalai bina orang. Sebab kaulah nikah sekut orang datang ke kaulah pak nangis. Lagi nak kaulah goreng. Nangis bulan. Mangka nabu na ibung ko paratin mandi aing apa cuma aing mandi apa minyak room. Kalau neser wanita-wanita karir kulaku ampun entar ke kantor room ma entar ke kantor giliran celok mulai untuk lakena ya Allah lakena juga tedung room mata melo saya melo kancana saya budaya kantor mangkana cek salah laki orang laki gelu bu ngerti bu oh jelas ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam hari ini di Maulid ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam hari ini Allah angkat semua derajat kita. Allah ampunkan semua dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah kabulkan semua hajat kita. Allah lunaskan semua hutangnya. Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, khususnya orang tua kita, guru kita Kiai Haji Said Abdullah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, amin. Dan mudah-mudahan yang sudah berumah tangga diharmoniskan rumah tangganya, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dijadikan istri-istri yang taat, istri-istri yang soleha, suami yang bertanggung jawab, yang mendidik istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh-soleha. Adapun yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodohnya yang soleh-soleha, yang bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para santrinya mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Keluar dari pondok ini adalah pejuang-pejuangnya Allah, pejuang-pejuangnya baginda Nabi Muhammad, meneruskan daripada ajaran Nabi Muhammad, menjadi ulama al-amilin, menjadi duat al-mukhlisin bijahin Nabi wa habibika Muhammad ya Rabb. Mudah-mudahan ya Allah ketika engkau cabut nyawa kami, engkau akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.